Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HIV adalah penyakit menular seksual. Artinya penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual. Semoga kita semua terhindar dan dijauhkan dari penyakit ini. Teman-teman harus menjaga diri, jangan berhubungan seksual secara bebas dan hindarilah pergaulan bebas. HIV disebabkan oleh virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus. Virus inilah yang menyebabkan seseorang terkena HIV. Kebanyakan penderita HIV pada awalnya tidak sadar bahwa mereka sudah terinfeksi karena mereka tidak mengetahui gejala dan tanda-tandanya. Seringkali gejala awal HIV hanya berupa demam, flu, sakit kepala, atau sakit tenggorokan, sehingga orang menganggapnya hanya sakit biasa saja. Padahal penyakit ini juga menimbulkan ciri-ciri atau tanda-tanda pada kulit. Banyak orang yang belum mengenali tanda-tanda ini sehingga mereka tidak sadar. Ciri pada kulit ini bisa saja menandakan gejala awal yang timbul saat seseorang terinfeksi HIV. Namun, karena cirinya sering mirip dengan kondisi medis lainnya, banyak yang mengabaikannya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri pada kulit yang sering ditemukan pada penderita HIV. 1. Kutil kelamin. Sistem kekebalan tubuh pada penderita HIV akan menurun dan menjadi tidak kuat. Akibatnya, tubuh kurang mampu melawan infeksi, termasuk infeksi HPV, Human Papillomavirus. HPV inilah penyebab kutil kelamin. Ketika imun seseorang tidak bagus, risiko terkena kutil kelamin akan meningkat. Meskipun kutil kelamin sendiri tidak berbahaya, kondisi ini dapat meningkatkan risiko penderita terkena kanker, seperti kanker serviks atau kanker anus. 2. Ruam kulit. Ciri-ciri ruam ini biasanya berupa benjolan kecil di atas permukaan kulit. Ruam ini bisa muncul antara 2 hingga 4 minggu setelah seseorang terinfeksi virus HIV. Ruam HIV biasanya muncul di bagian tubuh atas terlebih dahulu, seperti dada, punggung, perut, atau pinggang, baru kemudian menyebar ke bagian tangan, kaki, hingga wajah. Ruam ini bisa terasa gatal, nyeri, dan biasanya kulit di sekitarnya tampak kering. 3. Kudis, skabis. Kudis atau skabis disebabkan oleh tungau. Penyakit ini juga bisa mengenai penderita HIV. Biasanya muncul di sela-sela jari, perut bagian bawah, atau kaki. Gejalanya mirip dengan kudis biasa, yaitu terasa sangat gatal di malam hari karena aktivitas tungau yang bertelur dan membuat terowongan di bawah kulit. Namun, yang membedakan kudis pada penderita HIV adalah adanya kerak atau lapisan kulit yang tebal dan bernanah, sedangkan pada orang yang bukan penderita HIV, kudisnya biasanya tanpa kerak yang parah. 4. Folikulitis eosinofilik. Pada penderita HIV, folikel rambut, lubang tempat tumbuhnya rambut, bisa dimasuki kuman atau bakteri, sehingga terjadi infeksi dan peradangan yang disebut folikulitis eosinofilik. Pada kondisi orang yang sehat, hal ini biasanya bukan menjadi ancaman serius. Namun pada penderita HIV, kondisi ini menimbulkan rasa gatal dan munculnya nanah pada folikel-folikel tersebut, baik yang tumbuh rambut maupun tidak. Umumnya ini mengenai tubuh bagian atas. 5. Prurigo nodularis. Prurigo nodularis adalah munculnya benjolan yang keras disertai dengan rasa gatal yang hebat. Benjolan ini bisa muncul di bagian leher, bahu, lengan, maupun kaki. Ini bisa menjadi salah satu ciri pada kulit penderita HIV karena adanya masalah berat pada kekebalan tubuh. 6. Fotodermatitis infeksi HIV bisa membuat seseorang menjadi lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Saat terkena sinar matahari langsung, kulit di bagian wajah, leher, dada, kuping, atau bagian tubuh lainnya akan memerah dengan cepat. Kondisi inilah yang disebut dengan fotodermatitis. Jadi moms, kalau moms atau orang terdekat merasakan gejala-gejala tadi, terutama bagi yang pernah memiliki riwayat pergaulan bebas atau berhubungan seksual yang tidak aman, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui penyebab pastinya. Pesan saya,
Hindarilah pergaulan bebas. Bagi yang sudah merasa siap, lebih baik menikah dan cari pasangan yang sah. Bagi yang sudah menikah, janganlah kegatelan mencari pelampiasan di sana-sini. Jaga diri dan jaga keluarga kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saran dokter selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.